Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran kita. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu terambil dari tema 3, subtema 2. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman. Pada video kali ini kita akan kembali mendalami tentang keberagaman di Indonesia ini. Nah, kalian bisa membuka buku tema kalian. Buat tema 3 kalian, silahkan buka di halaman 34. Nah, di halaman 34 di situ ada sebuah cerita. Kalian bisa lihat di situ. Di situ judulnya ada pembelajaran 4. Di awalnya ada negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman. Salah satu keragaman yaitu suku bangsa. Kita bisa memiliki suku bangsa yang berbeda. Misalnya suku Jawa, suku Betawi, dan suku Sunda. Walaupun berbeda suku, kita harus menghargai. Nah, kita di awal-awal sudah dijelaskan bahwa kita ini sangat beraneka ragam, memiliki banyak sekali keberagaman, ada dari agama, suku, dan lain-lain. Seperti pada video pembelajaran yang dulu, kita sudah dikenalkan ada agama banyak sekali di Indonesia. Contohnya Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Itulah contoh-contoh agama yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita dikenalkan lagi keberagaman yaitu dari suku bangsa. Di sini sudah disebutkan ada suku bangsa yaitu dari suku Jawa. Ini adalah suku yang mendiami Pulau Jawa, paling banyak di Pulau Jawa. Lalu ada suku Betawi yang banyak tinggal di daerah Jakarta, dan suku Sunda yang paling banyak tinggal di daerah Jawa Barat. Lalu ada lagi suku Batak yang banyak mendiami Sumatera, terutama Sumatera Utara. Lalu ada suku Dayak yang banyak mendiami daerah Kalimantan. Lalu ada suku Banjar yang mendiami daerah Kalimantan Selatan. Nah, itu ada macam-macam suku bangsa. Dan di antara semua suku bangsa ini tentu banyak perbedaan budaya. Contohnya bagaimana budaya orang Batak dengan orang Jawa itu berbeda-beda. Begitu juga dengan yang dari daerah timur sana sangat berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Tapi itu tidak membuat perbedaan membuat kita menjadi terpecah belah. Malah itu yang mempersatukan kita dan membuat Indonesia lebih menarik. Nah, kalian bisa membaca cerita di bawahnya tentang permainan berkelompok. Di situ dijelaskan, ibu guru memberi tugas kepada siswanya. Mereka diminta membuat kartu uang, kemudian mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Mereka diminta untuk bermain tebak-tebakan. Anak yang memegang kartu uang harus menunjukkan sejumlah kartu. Pasangan yang harus menebak berapa jumlah uang yang dimaksud. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Salah satu tugas di sekolah adalah bekerja sama dengan teman. Poin dalam cerita ini adalah bagaimana kita menyelesaikan permainan dengan cara bekerja sama dengan teman. Nah, lalu ada juga cerita di sini keberagaman suku bangsa di halaman 35. Di situ dijelaskan ada seorang anak namanya Sekar. Dia ini punya 3 sahabat di kelas. Nah, sahabat ini berbeda-beda suku bangsa. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Aceh, dan ada yang dari Papua. Inti cerita ini mengajarkan kita tentang walaupun kita berbeda suku bangsa, kita masih bisa berteman dengan baik. Nah, 2 cerita ini saja sudah menyimpulkan bahwa perbedaan itu tidak harus membuat kita terpecah belah, justru harus mempersatukan kita. Nah, jadi jika kalian nanti berteman di lingkungan kalian atau di sekolah, kalian bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku bangsanya, jangan membuat kalian menjadi menjauhinya. Itu justru menambah keunikan kalian dalam berteman. Misalnya kalau orang yang dari Kalimantan, misalnya orang Dayak, bertemu dengan orang yang dari Jawa, maka kalian bisa bertukar informasi atau saling bercerita tentang keunikan budaya kalian masing-masing dari suku kalian masing-masing. Contohnya, jika kalian ingin mengenal bagaimana gaya budaya orang Batak, kalian bisa berteman dengan orang Batak, bertanya-tanya bagaimana tentang kehidupan berbudaya orang Batak. Itulah contoh-contoh manfaat dari berteman dari bermacam-macam suku. Itu adalah poin penting dari keberagaman suku. Bapak rasa ini sudah cukup jelas sekali. Intinya dari keberagaman ini, kita tidak bisa atau kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan sukunya saja. Nah, itu justru menjadi keunikan kita. Kita harus berteman dari berbagai macam-macam suku. Nah, itu adalah poin pentingnya. Bapak rasa itu sudah cukup jelas. Hari ini kita akan masuk ke keberagaman yang lain. Kalian bisa membuka di halaman 38. Halaman 38. Di situ ada sebuah cerita di atasnya, keberagaman kegemaran di sekolah. Kegemaran itu kata lain dari hobi.
Lina mempunyai banyak teman. Setiap teman memiliki kegemaran yang berbeda. Reno memiliki kegemaran bermain bola, Adi gemar bermain basket, Lina gemar membaca, Dita gemar bernyanyi, Ani gemar melukis. Meskipun mereka memiliki kegemaran yang berbeda, mereka tetap rukun dan berteman dengan baik. Nah, jika sebelumnya tadi kita dijelaskan tentang keberagaman suku, kali ini ada kegemaran baru, yaitu keberagaman tentang kegemaran. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang itu mempunyai banyak sekali kegemaran yang berbeda-beda. Nah, kalian juga mungkin nanti kalau sudah masuk sekolah atau mungkin berteman di lingkungan kalian pasti menemukan teman-teman yang mempunyai hobi atau kegemaran yang berbeda. Tidak semua orang itu punya kegemaran yang sama. Nah, bisa saja kalian misalnya punya hobi bermain bola, tapi ada teman kalian yang lebih senang bermain, misalnya bermain bola kasti atau bola voli. Nah, itu adalah contoh kegemaran yang berbeda. Ada mungkin teman kalian yang hobi menggambar, lalu ada juga yang tidak hobi menggambar tapi malah suka bernyanyi. Nah, itulah contoh-contoh keberagaman atau bermacam-macam dari kegemaran yang ada di sekitar kalian. Perbedaan kegemaran ini jangan dijadikan alat lagi untuk terpecah belah sama seperti keberagaman suku tadi. Nah, justru kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang berbeda, itu justru baik. Kalian bisa saling bertanya apa sih keunikan dari hobi yang berbeda-beda itu. Misalnya yang suka bernyanyi berteman dengan orang yang suka menggambar. Orang yang suka bernyanyi ini mungkin bisa bertanya-tanya bagaimana cara menggambar yang baik kepada orang yang hobi menggambar. Begitu juga sebaliknya. Jika yang hobi menggambar tadi berteman dengan orang yang hobi bernyanyi, maka yang bisa menggambar ini tadi bisa bertanya banyak hal kepada orang yang bisa bernyanyi. Mungkin dia tahu ini jenis musik yang bagus, atau mungkin cara bernyanyi yang baik. Itu adalah contoh keuntungan berteman dengan orang-orang banyak yang mempunyai hobi yang berbeda. Nah, itulah keuntungannya. Jadi jangan pernah memilih-milih teman hanya karena hobi atau kegemarannya berbeda-beda. Nah, itu poin penting dari cerita ini yang bisa kalian ambil. Bapak rasa sudah sangat jelas sekali penjelasan Bapak tentang keberagaman ini, intinya apa dan apa yang harus kalian lakukan atau tidak boleh kalian lakukan tentang keberagaman ini. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian lebih dalam, kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 41 dari nomor 1 sampai 10, hanya pilihan gandanya saja. Itu yang pertama. Bapak ulangi, halaman 41 nomor 1 sampai 10. Dan kalian kerjakan juga di halaman 42 dan 43 yang pilihan gandanya saja, nomor 1 sampai nomor 10. Jadi totalnya ada 20 soal muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, kerjakan dengan baik, silahkan dibaca soalnya baik-baik. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian untuk membacakannya dan kalian menjawabnya. Jangan malah minta bantu orang tua yang mengerjakan lalu menulisnya. Nah, silahkan kerjakan di buku kalian, kirimkan ke guru kelas masing-masing. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban dari tema 3 subtema 2 agar mudah mendata siapa yang mengirimkan tugas. Nah, itu saja penjelasan Bapak. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.